Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa lagi pada pembelajaran IPA. Sekarang kita akan belajar untuk kelas 7. Silakan sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, anak-anakku, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu agar kalian tercatat di dalam buku absensi kehadiran. Oke, Bapak mau menampilkan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Oke. Pada pertemuan pertama di kelas 7 mata pelajaran IPA, kita akan belajar tentang keterampilan proses sains dasar. Ini merupakan awal dari cara mempelajari fenomena alam dengan mengetahui dan memiliki keterampilan proses sains dasar terlebih dahulu. Apa yang akan dikerjakan oleh kita di dalam pelajaran IPA itu berawal dari keterampilan proses sains dasar ini. Semoga kalian sehat selalu dan ceria meskipun sekarang kita masih berada dalam masa pandemi. Kemudian kesepakatan kelas untuk mata pelajaran IPA ini, yang pertama, guru dan murid akrab serta saling menghormati satu sama lainnya. Kemudian yang kedua, guru dan murid menjaga ketertiban, kenyamanan, dan kedisiplinan saat belajar. Yang ketiga, guru dan murid merasa gembira saat belajarnya. Mudah-mudahan kalian semua dapat gembira sehingga tercapai istilah student well-being atau kegembiraan para siswa dalam proses pembelajaran IPA kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami dasar-dasar keterampilan proses sains dengan benar. Silakan perhatikan video berikut ini. Ini menurut kalian, apa yang dikerjakan oleh siswa tersebut? Silakan dipikirkan. Oke ya, tentunya siswa tersebut tadi itu sedang melakukan sebuah penelitian. Penelitiannya terhadap pohon ya. Dia menggunakan alatnya berupa apa? Berupa kaca pembesar ya. Nah, si anak tersebut itu tentunya harus memiliki keterampilan proses sains dasar. Nah, apa saja keterampilan proses sains dasar itu? Nah, minimal yang harus dimiliki oleh siswa agar terdapat keterampilan proses sains dasar itu yang pertama harus memiliki keterampilan observasi atau mengamati. Yang kedua, keterampilan dalam membuat inferensi. Yang ketiga, keterampilan dapat melakukan pengukuran. Yang keempat, keterampilan dapat berkomunikasi. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai observasi, membuat inferensi, melakukan pengukuran, dan berkomunikasi. Oke, sekarang observasi. Tadi yang sudah terlihat dalam video sebelumnya, siswa sedang mengobservasi pohon, ya, observasi sebuah pohon. Nah, pertama-tama mengobservasinya, siswa tersebut menggunakan panca indera untuk mendapatkan informasi. Nah, panca indera yang digunakan adalah apa? Yang tadi itu, ya, betul sekali, yaitu mata. Dia melihat dulu, melihat secara jelas bagaimana
kontur atau tekstur pohon tersebut menggunakan kaca pembesar. Ya. Nah, di dalam observasi itu ada dua bagian yang didapatkan, baik itu observasi secara kualitatif maupun observasi secara kuantitatif. Nah, observasi secara kualitatif nanti yang dihasilkan adalah berupa data ya, hasil daripada observasi menggunakan panca indera. Tadi dia melihat warna pohonnya, warna kulit pohonnya berwarna apa, melihat warna daunnya berwarna hijau, melihat bunganya berwarna apa, putih misalkan. Itu adalah contoh daripada observasi secara kualitatif ya, menggunakan 5 panca indera, baik mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk menyentuh, lidah untuk berasa, dan hidung untuk membaui. Tadi misalkan warna daun adalah hijau. Kemudian ini mendengar, misalkan menggunakan telinga, keras atau lemah bunyinya. Kemudian tangan untuk menyentuh, kasar, halus, ya, kasar atau halus permukaannya. Kemudian perasa, rasanya makanan ini asam, asin atau manis. Kemudian membaui, baunya harum atau bau busuk. Nah, itu adalah mengobservasi secara kualitatif. Kemudian observasi secara kuantitatif. Kuantitatif artinya yang dihasilkan adalah data berupa angka yang memiliki nilai dan satuan, atau yang memiliki besaran dan satuan. Ya. Nah, yang digunakan adalah alat ukur yang standar. Misalkan mengukur panjang meja, ya, mengukur panjang buku kita gunakan mistar, mengukur panjang pintu kita gunakan termometer, mengukur suhu tubuh menggunakan termometer tubuh, ya, mengukur massa benda kita gunakan timbangan, mengukur arus listrik kita gunakan ampermeter, mengukur volume benda kita gunakan gelas ukur. Ya, itu adalah contoh-contoh alat ukur yang standar. Nanti yang dihasilkan, misalkan panjang meja ini adalah misalkan 50 cm. Suhu es ini adalah misalkan 2 derajat Celcius. Nah, itu adalah contoh-contoh data kuantitatif. Nah, sekarang kita lihat video berikut ini. Lihat, ini anak sedang melakukan proses observasi secara kualitatif membaui bunga. Kemudian ini observasi secara kuantitatif menggunakan mistar. Kemudian ini menimbang sebuah benda menggunakan timbangan, mengukur suhu tubuh menggunakan termometer. Ini contoh-contoh observasi secara kuantitatif. Tadi yang pertama secara kualitatif. Nah, saatnya kita bereksperimen. Kalian coba baca instruksi pada lembar aktivitas yang dibagikan. Ya. Nah, ini lembar aktivitas siswanya. Pertanyaannya, mengapa bunga yang ada di taman tumbuhnya lambat? Nah, itu seorang saintis itu harus memunculkan terlebih dahulu berupa pertanyaan. Rasa ingin tahunya muncul menggunakan pertanyaan mengapa bunga yang ada di taman ini tumbuhnya lebih lambat daripada tanaman yang ada di taman tetangganya. Nah, bisa dilihat ya. Sekarang kita observasi dulu tanaman ini. Ya. Kalian masukkan dulu data-data kualitatifnya. Misalkan warna bunga apa, warna daun apa, tekstur tanahnya bagaimana, warna batang apa, warna putih apa, warna tanah apa.
Misalkan ini adalah bunga ini ada di taman rumah atau di halaman rumah kalian ada bunga seperti ini. Coba kalian lihat warna bunganya apa, baunya apa, tekstur tanahnya bagaimana. Ya. Kemudian kita gunakan juga data kuantitatif. Misalkan kalian ambil contoh yang ada di halaman rumah, yang ada bunganya. Kita ambil data kuantitatifnya. Misalkan jumlah helai daun, ada berapa pada pohon itu atau bunga itu. Kemudian jumlah mahkotanya ada berapa. Panjang salah satu helai daunnya berapa senti. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya berapa. Panjang tangkainya berapa di sini. Ya, silakan itu menggunakan alat ukur yang tepat. Kemudian di data kualitatif kalian menggunakan panca indera apa saja dan alat ukurnya apa saja pada data kuantitatif. Ya, oke, silakan kerjakan terlebih dahulu tembak aktivitas siswa ini. Ya, Bapak beri waktu 15 menit cukup ya, 15 menit saja. Oke, ya. Nanti kita bahas. Bapak lanjutkan dulu materi ya. Nah, tadi yang pertama itu melakukan observasi. Yang kedua membuat inferensi. Inferensi artinya menarik kesimpulan sementara atau hipotesis. Kemudian memprediksi dan menemukan pola serta hubungan. Contohnya, inferensi itu adalah tebakan terdidik tentang suatu objek atau peristiwa berdasarkan data atau informasi yang telah ada sebelumnya. Misalnya, sepanjang menuju sekolah, jalanan basah. Siswa menyimpulkan bahwa tadi malam telah terjadi hujan, meskipun ia tidak menyaksikan hujan tersebut. Artinya, siswa tersebut mampu berinferensi berdasarkan hasil pengalaman sebelumnya. Ya, ini bersawah untuk memprediksi atau untuk menebak kejadian yang terjadi atau fenomena yang terjadi. Itu inferensi. Kemudian setelah mampu menginferensi, siswa juga harus mampu melakukan pengukuran. Artinya, pengukuran ini menggunakan alat ukur yang standar. Tadi seperti termometer, neraca atau timbangan, ya, kemudian mistar untuk mengukur panjang, ampermeter untuk mengukur arus listrik, ya, gelas ukur untuk mengukur volume. Itu harus mampu menggunakan alat ukur tersebut. Setelah itu mengumpulkan data, dicatat. Data apa saja yang diperlukan. Dan catat datanya. Nah, dalam hal mengumpulkan data, kita mengenal adanya variabel bebas dan variabel terikat. Apa itu variabel bebas? Variabel yang bisa kita rubah-rubah. Ya. Kalau ini variabel terikat. Variabel yang tergantung atau akan berubah ketika kita mengubah variabel bebas. Seperti itu. Ya. Nah, contohnya variabel bebasnya adalah waktu. Waktu ini kita rubah, misalkan dari 1 menit ke 2 menit. Misalkan kita sedang memanaskan air. Kemudian kita beri waktu dengan suhu atau dengan kalori yang konstan. Kemudian dihitung, misalkan 1 menit berapa suhunya. Ini akan berubah. Dia akan naik terus. Kemudian 2 menit berapa suhunya. Terus, ini yang bisa kita rubah. Variabel bebasnya berubah. Dan ini variabel terikatnya adalah akibat dari perlakuan dari variabel bebas ini. Akan berubah suhunya.
suhunya dia meningkat, misalkan dari 10 meningkat jadi 20 setelah 2 menit, kemudian 30 jadi ketika 3 menit, itu berubah. Dan kita catat datanya, bisa dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk tabel seperti ini. Misalkan benda es, air sumur, air panas, kita ukur suhunya, kan termometer 1, termometer 2, termometer 3. Di termometer 1 suhu es negatif 5, di termometer 2 negatif 3, di termometer 3 negatif 4. Nah, ketika ada 3 data seperti ini, maka kita harus menentukan berapa suhu rata-ratanya untuk es. Oh, ternyata suhu rata-ratanya negatif. Nah, kalian harus bisa caranya menghitung rata-rata, ya, harus bisa. Tinggal ini tambah ini tambah ini, berapa jumlahnya dibagi 3, muncullah rata-rata. Gitu. Oke, itu mencatat data dan mengumpulkan data. Sekarang kemampuan yang keempat adalah berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi yang harus siswa miliki, yang pertama berkomunikasi secara lisan, bisa dalam bentuk musik atau ucapan langsung, secara lisan komunikasi. Yang kedua, berkomunikasinya secara tulisan dalam bentuk kata-kata, grafik, simbol, tabel, diagram, peta, dan angka-angka. Itu cara berkomunikasi. Misalkan ini, ketika ditampilkan data seperti ini, ya, pencatatan data dalam bentuk tabel, suhu dan waktu, ya, kan variabel bebasnya waktu, variabel terikatnya suhu. Ketika waktunya 75 detik, suhunya 30 derajat. Ketika 60 detik, suhunya 40 derajat. Nah, kita gambarkan dalam grafik sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X adalah suhunya dalam derajat Celcius, untuk sumbu Y adalah waktu. Kan 30 dengan 75, 30 dengan 75 oh di sini. 40 dengan 60, 40 dengan 60 oh di sini. Terus datanya. Nah, kemudian kita tarik garis lurus di sini. Ini namanya grafik garis. Grafiknya menurun. Dan ada diagram batang. Diagram batang artinya permukaan ini karpet, lantai keramik. Kemudian jarak pantulannya 25 cm, 45 cm. Nah, kita gunakan diagram batang. Ini tidak terpengaruh oleh variabel bebas dan variabel terikat. Ya, hanya variabel terikatnya saja. Karena karpet tidak bisa dirubah-rubah, ya. Gitu. Nah, kemudian ada diagram pie atau diagram kue. Sama tadi, kalau yang variabelnya hanya variabel terikat saja, kita gunakan diagram pie juga boleh. Ya, selain diagram batang. Nah, kemudian ini lembar aktivitas yang selanjutnya, lanjutan yang tadi. Setelah kalian mempelajari tentang membuat inferensi, kemudian melakukan pengukuran dan berkomunikasi, silakan jawab. Pertanyaan sama, mengapa bunga yang ada di taman tumbuhnya lambat? Coba kalian tebak, menurut kalian apa jawaban di atas? Apa yang menyebabkan tumbuhan tersebut bisa melambat tumbuhnya dibandingkan dengan yang lain? Oke, ya. Kemudian lengkapi kalimat ini. Ini kalimat ini, jika air yang disiramkan titik-titik per hari, maka bunga akan titik-titik. Nah, ini kalian dituntut untuk mampu berhipotesis. Tentukan variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa. Tentunya dari sini. Titik ini akan menentukan variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa. Nah, setelah itu buat tabel untuk menuliskan data eksperimen. Tabel, seperti yang tadi. Kalian menuliskan data tentang apa? Kan kolom ke bawahnya data apa,
kolom ke pinggirnya data tentang apa. Itu ya, kita berlatih saja di sini dan belajar. Jangan takut salah untuk belajar itu, karena sesuatu yang salah itu merupakan sebuah pembelajaran bagi kita. Kemudian setelah mendapatkan data, buat grafik. Kalian mau grafiknya dia grafik garis atau diagram batang, berarti ini dalam bentuk grafik garis saja. Kemudian simpulkan, apabila bunga disiram titik-titik hari, maka bunga akan titik-titik. Kalian berlatih saja di sini agar mampu dan memahami keterampilan proses sains dasar. Ya, silakan kerjakan lembar aktivitas siswa. Nah, setelah selesai nanti kita akan bahas lembar aktivitas ini di kolom diskusi. Oke ya, sekian itu materi tentang keterampilan proses sains dasar bagi kelas 7 SMP. Terima kasih, semoga kalian menjadi siswa yang santun, unggul, peduli, dan religius. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.